Ya, selamat pagi ketemu dengan kami, King Yomat Yes, YouTuber spesialis pembahasan matematika dan sinisnya. Pada kesempatan pagi ini kita akan melanjutkan pembahasan soalnya, khususnya hari ini adalah matematika minat dengan materinya adalah aplikasi turunan fungsi trigonometri, terlebih khusus untuk mencari persamaan garis singgung dan persamaan garis normal dari suatu kurva. Ya, langsung saja kita lihat bersama-sama soalnya dan kita mulai membahas ya. Dicatat bagi yang Anda anggap penting, ya. Nomor 405. Soalnya adalah persamaan garis singgung pada kurva Y dengan tekan X di titik Pi per 3,2 adalah berapa? Jadi langkah pertama kita akan mencari turunan pertama dari Y ya. Y sama dengan tekan X. Kita cari turunan pertamanya diperoleh Y aksen X. Y aksen sama dengan turunan dari secant adalah secant X tangan X. Nah, dapat turunan pertama, terus kita akan mencari gradien M dengan cara substitusi nilai X-nya Pi per 3 ke turunan pertama ke Y aksen secant X tambah tangan X. Jadi M-nya sebenarnya secant Pi per 3 dikali tangan Pi per 3 ya. X-nya kita ganti dengan Pi per 3. Pi per 3 artinya 180 derajat dibagi 3. 180 derajat adalah dibagi 3 itu 60 derajat. Berarti M-nya sama dengan secant 60 derajat dikali tangan 60 derajat. Lalu dihitung secant 60 derajat adalah 2, tangan 60 derajat adalah akar 3. Jadi gradien M-nya adalah 2 akar 3. Dapat M, ada titik singgung diketahui. Titik singgungnya Pi per 3,2 ya. Berarti itu X1-nya adalah Pi per 3 dan Y1-nya adalah 2. Sudah lengkap. Nah, sekarang kita akan mencari persamaan garis singgung pada kurva Y dengan rumus ini. Y kurang Y1. Oke. Substitusi nilai M-nya 2 akar 3, X1-nya Pi per 3, dan Y1-nya adalah 2. Ke Y kurang Y1, sedangkan M dikali X kurang X1. Maka diperoleh Y kurang 2, sedangkan 2 akar 3 dikali X kurang Pi per 3. Oke. Selanjutnya, dipindahkan duanya ya. Jadi ini min 2 pindah ke sebelah. Maka Y sedangkan 2 akar 3 dikali dalam tanda kurung X kurang Pi per 3 ditambah 2. Inilah persamaan garis singgung pada kurva Y. Selesai. Nah, selanjutnya kita akan membahas soal nomor 406. Persamaan garis singgung pada kurva HX sama dengan X tambah sin X di titik berabsis Pi per 6 adalah berapa? Hampir sama caranya ya. Langkah pertama kita akan mencari turunan pertama dari HX. HX sama dengan X ditambah sin X. Turunan HX adalah H aksen X. Turunan X adalah 1. Dan turunan dari sin X adalah cos X. Sehingga H aksen X 1 ditambah cos X. Dapat turunan pertama, kita akan mencari gradien M dengan cara substitusi nilai X-nya Pi per 6 ke turunan pertama tadi, ke H aksen X sama dengan 1 tambah cos X. Maksudnya apa? Untuk mencari gradien M, X-nya di sini kita ganti dengan Pi per 6. Ya. Jadi M-nya sama dengan H aksen Pi per 6 sama dengan 1 tambah cos Pi per 6. X-nya diganti Pi per 6. Maka M-nya adalah 1 tambah cos 30 derajat ya. Kenapa? Karena Pi per 6, 180 bagi 6 adalah 30 derajat. Enggak, kurang bagus jaringannya di bawah. Ya, tadi M-nya sama dengan 1 tambah cos 30 derajat ya. 30 derajat adalah akar 3 per 2. Lalu disamakan penyebutnya, ditambahkan 1, hasilnya adalah M dengan 2 tambah akar 3 per 2 ya. Ada M dan ada titik singgung. Ada titik singgung X, sekarang mencari nilai Y dengan cara substitusi nilai X sama dengan Pi per 6 ke fungsi HX dengan sin tambah sin X tambah X atau X tambah sin X.
Jadi Y sama dengan H pi per 6, X-nya diganti pi per 6-nya, sama dengan pi per 6 tambah sin pi per 6. Sin pi per 6 artinya sin 30 derajat ya, karena pi 180 bagi 6 30 derajat. Sin 30 derajat adalah 1 per 2. Jadi Y sama dengan pi per 6 ditambah 1 per 2. Disamakan penyebutnya. Penyebut 6 jadi Y sama dengan pi tambah 3 per 6. Sudah dapat titik singgung, pi per 6, pi tambah 3 per 6 dengan gradien M 2 tambah akar 3 per 2. Oke. Nah, berarti ini X1-nya adalah pi per 6 dan Y1-nya adalah pi per 3 per 6. Nah, sekarang kita akan mencari persamaan garis singgung pada kurva dengan rumus Y kurang Y1 sama dengan M dikali X kurang 1. Tinggal substitusi ya, nilai M-nya ganti 2 tambah akar 3 per 2. Y1-nya diganti pi per 6 dan Y1-nya pi tambah 3 per 6. Kasih masuk ke sini. Ya, hasilnya adalah seperti ini. Y kurang pi tambah 3 per 6 sama dengan 2 tambah akar 3 per 2 dikali X kurang pi per 6. Setelah hasil substitusi M, X1 dan Y1. Selanjutnya kita bisa kalikan semuanya dengan 6 ya. Dikalikan 6. Hasilnya adalah ini. 6Y dikurang dalam kurung pi tambah 3 sama dengan 3 dikali 2 tambah akar 3 dikali X kurang pi per 6. Lalu 3-nya dikali masuk ya, ini maksudnya. 3-nya dikali masuk ke dalam. Jadi hasilnya adalah 6Y dikurang pi tambah 3 dalam tanda kurung. Sama dengan 3 kali 2 itu 6, 3 kali akar 3 adalah 3 akar 3 dikali X kurang pi per 6. Jadi persamaan garis singgungnya adalah 6Y dikurang pi tambah 3 dalam tanda kurung. Sama dengan 6 tambah 3 akar 3 dikali X kurang pi per 6. Selesai. Mantap. Lanjut nomor 407. Persamaan garis normal pada kurva Gx sama dengan sin X per 1 tambah cos X di titik persis pi per 3 adalah berapa? Jadi kita akan mencari nilai Y dulu dengan cara substitusi nilai X pi per 3 ke kurva Gx ya, sama dengan sin X tambah 1 cos X. Jadi nilai Y adalah sin pi per 3 per 1 tambah cos pi per 3. Pi per 3-nya adalah 180 bagi 3, 60 derajat ya. Jadi Y sama dengan sin 60 derajat per 1 tambah cos 60 derajat. Sin 60 derajat adalah akar 3 per 2. Dan cos 60 derajat adalah 1 per 2. Sehingga Y adalah akar 3 per 2 per 1 tambah 1 per 2. 1 tambah 1 per 2, penyebutnya itu sekarang menjadi akar 3 per 2 per 3 per 2. Pembagian pecahan berlaku sifat akar 3 per 2 dikali 2 per 3 ya. Pecahan penyebutnya dibalik dan dikali. Dicoret 2-nya, dicoret 2 ini. Jadi sisa akar 3 per 3. Itulah nilai Y. Y sama dengan akar 3 per 3. Nah, sehingga diperoleh disinggung pi per 3, akar 3 per 3. Nah, sekarang kita akan mencari turunan pertama dari kurva Gx ya. Turunan pertama dari sin X per 1 tambah cos X itu hasilnya ialah ini berbentuk U per V. Jadi U-nya kita misalkan dengan sin X. Turunan dari U adalah U aksen. Turunan dari sini adalah cos X. Lalu penyebutnya itu kita misalkan dengan V. V sama dengan 1 tambah cos X. Maka V aksen adalah turunan dari 1 tambah cos X adalah min sin X. Karena untuk bentuk Gx bentuknya U per V, maka turunannya adalah ini G aksen X sama dengan U aksen V dikurang UV aksen per V kuadrat. Tinggal disubstitusi semua nilai-nilainya U aksen V dan V aksen ke Gx sama dengan U aksen V dikurang UV aksen per V kuadrat. Hasilnya adalah seperti ini. G aksen X sama dengan cos X dikali 1 tambah cos X dikurang sin X dikali min sin X per 1 tambah cos X pangkat 2. Dikerjakan bagian atas, kali masuk di cos X-nya ya. Jadi cos X ditambah cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X per 1 tambah cos kuadrat.
cos X pangkat 2. Identitas trigonometri ini cos pangkat 2X tambah sin pangkat 2X itu adalah 1. Ya, itu adalah 1. Nah, jadi cos X tambah 1 per 1 tambah cos X pangkat 2. Bisa dijabarkan ini, 1 tambah cos X pangkat 2 itu berubah jadi Gx X adalah cos X tambah 1 per cos X tambah 1 dikali cos X tambah 1. Kita bisa coret cos X tambah 1-nya atas dan bawah ya. Ini saya coret. Atau saya berikan warna merah saja, itu artinya dibagi dan hasilnya adalah 1 ya. Itu. Habisnya jadi di atas sisa 1, di bawah sisa cos X tambah 1. Sehingga Gx X adalah 1 per cos X tambah 1. Selesai. Itulah turunan pertama dari Gx. Dapat turunan pertama, sekarang kita akan mencari gradien M dengan cara substitusi nilai X-nya pi per 3 ke Gx X-nya. X-nya diganti dengan pi per 3 ya, dari sini untuk mencari gradien M. Lalu M sama dengan 1 per cos pi per 3 tambah 1. X-nya kan diganti pi per 3. Pi per 3 itu 180 derajat dibagi 3, 60 derajat. Jadi M sama dengan 1 per cos 60 derajat tambah 1. Cos 60 derajat adalah 1 per 2. Ya. Jadi M sama dengan 1 per 1 per 2 tambah 1. 1 per 2 tambah 1 disamakan penyebutnya menjadi 3 per 2 ya. Jadi M sama dengan 1 per 3 per 2. Jadi M sama dengan 1 kali 2 per 3 dibalik sifat pembagian pecahan, maka M-nya adalah M1 adalah 2 per 3. M1 karena kita akan mencari M2, kenapa? Karena mencari persamaan garis normal. Jadi cari M2 dengan rumus M2 sama dengan min 1 per M1 ya. M1-nya diganti 2 per 3, maka M2 sama dengan minus 1 per 2 per 3. Itu artinya M2 adalah min 3 per 2. Nah, dapat titik singgungnya pi per 3, akar 3 per 3. Titik singgungnya dengan gradien M2 adalah min 3 per 2. Nah, selanjutnya kita akan mencari persamaan garis normal. Dengan rumus Y kurang Y1 sama dengan M2 dikali X kurang X1. Tinggal disubstitusi nilai M2 ganti min 3 per 2, X1 ganti pi per 3, dan Y1 akar 3 per 3. Masuk ke rumus ini ya. Ini. Hasilnya adalah ini Y kurang akar 3 per 3 sama dengan min 3 per 2 dikali X kurang pi per 3. Lalu semuanya kita kalikan dengan 6. Hasilnya adalah 6Y dikurang 2 akar 3 sama dengan min 9 kali dalam tanda kurung X kurang pi per 3. Lanjut, kalikan min 9-nya ke dalam, maka 6Y kurang 2 akar 3 sama dengan min 9X tambah 3V ya. Min 9 kali min pi per 3 itu plus 3V. Lalu pindahkan X-nya jadi 9X tambah 6Y sama 3Pi ditambah 2 akar 3. Selesai. Cakep. Nah, selanjutnya nomor 408 ya. Persamaan garis normal. Mau dicari dari kurva fx sama dengan cos x per 1 tambah sin x di titik berabsis pi per 2 adalah berapa. Ada absisnya, ada nilai x-nya. Kita akan mencari nilai y terlebih dahulu ya. Dengan cara bagaimana? Substitusi nilai x sama dengan pi per 2 ke kurva fx sama dengan cos x per 1 tambah sin x. X-nya diganti pi per 2. Y sama dengan cos pi per 2 per 1 tambah sin pi per 2. Pi per 2 artinya 180 derajat bagi 2, 180 derajat bagi 2 adalah 90 derajat. Jadi pi per 2-nya diganti dengan 90 derajat. Jadi Y sama dengan cos 90 derajat per 1 tambah sin 90 derajat. Cos 90 derajat adalah 0 dan sin 90 derajat adalah 1. Jadi Y sama dengan 0 per 1 tambah 1. 1 tambah 1 adalah 2. Y sama dengan 0 bagi 2, 0 bagi 2 adalah 0. Nah, dari sini kita sudah dapat titik singgungnya ya. X1, Y1 yaitu pi per 2,0. Ada X1, ada Y1, sekarang mencari gradien. Jadi untuk sebelum mencari gradien kita harus cari turunan pertama dulu dari kurva fx dengan cos x per 1 tambah sin x.
Jadi turunan pertamanya adalah kita misalkan U sama cos X, karena ini berbentuk U per P, bentuk pecahan U cos X, maka turunannya adalah U aksen dengan min sin X. Lalu V-nya kita misalkan 1 tambah sin X, ini penyebut turunannya adalah V aksen X sama dengan cos X. Nah, jika bentuknya U per P, maka turunannya ialah F aksen X itu U aksen V dikurang UV aksen per V pangkat 2. Tinggal disubstitusi nilai-nilainya masing-masing. U ganti cos X, U aksen ganti sin X, V diganti 1 tambah sin X, dan V aksen diganti cos X. Ke rumus ini diperoleh hasil F aksen X sama dengan min sin X dikali 1 tambah sin X dikurang cos X dikali cos X per 1 tambah sin X berpangkat 2. Dihitung bagian atas ya, ini dikalikan semua kali masuk, maka diperoleh hasil F aksen X sama dengan min sin X dikurang sin kuadrat X dikurang cos kuadrat X per 1 tambah sin X kuadrat. Lalu ini min sin kuadrat X kurang cos kuadrat X itu adalah min 1 ya, identitas trigonometrik. Jadi hasilnya adalah F aksen X sama dengan min sin X dikurang 1 per 1 tambah sin X berpangkat 2. Min sin X kurang 1 itu bisa dikeluarkan min satunya, jadi hasilnya adalah seperti ini, min dalam kurung sin X tambah 1. Lalu 1 tambah sin X pangkat 2 bisa dijabarkan jadi sin X tambah 1 dikali sin X tambah 1. Nah, dari sini kita bisa coret atas dan bawah, kita bisa bagi atau dicoret sin X tambah 1 dengan bagian bawah juga ya, sin X tambah 1. Baku bagi hasilnya 1 ya, yang merah dihilangkan jadi sisa min 1 per sin X tambah 1. Selanjutnya dapat turunan pertama, sekarang mencari gradien dengan cara substitusi nilai X per 2 ke F aksen X min 1 per sin X tambah 1. Maksudnya apa? Mencari gradien M, nilai X di sini diganti dengan pi per 2 ya. Gitu. Nah, diperoleh hasil M sama dengan min 1 per sin pi per 2 tambah 1. Pi per 2 adalah 90 derajat, jadi sin 90 adalah 1. Jadi M sama dengan min 1 per 1 tambah 1. Atau M1 adalah min 1 per 2. Karena mencari persamaan garis normal, berarti kita harus cari M nilai M2. Ya, dengan rumus M2 sama dengan minus 1 per M1. Tinggal disubstitusi M1-nya min 1 per 2. Jadi M2 adalah min 1 per 2. Atau M2 sama dengan 2. Nah, sudah ada gradien M2 dan titik singgungnya pi per 2,0. Mencari persamaan garis normal dengan rumus dikurangi 1 dengan M2 dikali X kurang X1. Tinggal kita substitusi ya, nilai M2-nya ganti 2, nilai X1-nya ganti pi per 2, dan nilai Y1-nya ganti 0 ke rumus persamaan garis normal ini. Ya. Diperoleh hasil Y kurang 0 sama dengan 2 dikali X kurang pi per 2 sama dengan Y sama dengan 2 dikali X kurang pi per 2. Ya, terima kasih, semoga bermanfaat dan semua. Jangan lupa dukung terus dengan cara menekan tombol like, subscribe, post, and share, dan kata loncengnya agar setiap video baru yang kami upload Anda bisa tahu. Sampai jumpa lagi di video-video kami berikutnya dan selamat belajar. Tuhan berkati kita semua. Amin.